mendata karakter virus yang ada di Banyumas ini. Ini sebetulnya bagaimana? Mbak Bibit ingat nggak tanggal berapa masuk rumah sakit? Saya masuk rumah sakit tanggal 2 April sore. 2 April, Ya. 2 April sore. Eh, itu masuknya karena merasakan gejala atau bagaimana? Saya tidak merasakan gejala apapun karena waktu itu kan kita ada sampling untuk tes rapid. Oh, tes rapid. Ya, Tes jadi rapid dari pegawai-pegawai sampling. ya. Terus jadi pada tanggal 1 saya dicek ternyata hasilnya samar. Kemudian tanggal 2 dicek ulang tetap masih samar. Terus dari uh, dokter laborat menganjurkan untuk di swab. Jadi tanggal 2 sore saya di swab terus di Ya. langsung di karantina dulu sambil nunggu hasil di rumah sakit. Terus hasilnya swab positif. Hasilnya itu yang bikin menunggu lama itu loh Pak. Hasil dari swab itu sampai 2 minggu baru keluar. 2 minggu keluar, tapi positif Yang ya. itu yang pertama malah saya tuh hasilnya negatif. Yang Terus yang pas positif apa? yang positif karena hasilnya lama dari dokter diulang lagi. Yang ulangan yang kedua itu yang jadi positif. Kedua positif ya. Iya. Selama uh, di karantina, di rumah sakit Banyumas ya. Iya. Itu ada timbul gejala enggak? Alhamdulillah nggak ada Nggak ada sama sampai sekali gejala sampai apapun juga. sekarang nggak ada gejala apapun. Pilek, pusing, demam, Nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Berarti karakternya OTG ya, Nggak. orang tanpa gejala ya. Kira-kira menurut Mbak Wiwit itu, karena itu hasil tes swab positif, berarti kan pasti ada virusnya. Ya. Itu tertular di mana kira-kira? Bingung jawabnya. Iya, bingung jawabnya karena saya nggak merasakan ada gejala. Terus bisa juga memang dari pasien Dari yang pasien, karena uh, Mbak Wiwit memang menangani pasien pasien COVID. di paru-paru. Oh, pasien paru-paru. Ya, Oh, dari situ. Memang nggak pakai APD? pakai pakai APD, pakai APD. baju tindakan, pakai Oh, APD. walaupun pakai APD, tapi bisa juga terkena ya. Menurut Mbak Wiwit, COVID ini, penyakit ini berbahaya atau tidak sih sebetulnya? Oh, mbaknya nggak ada gejala, nggak apa-apa, ini ringan aja gitu mungkin gitu. Gitu atau gimana pendapatnya? Pendapatnya? Itu uh, membaca dan melihat yang berita-berita itu ya Pak. Katanya ini kan virus itu kan uh, bisa cepat menular kalau daya tahan tubuh kita itu lemah. Jadi yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak terkena itu ya dengan pola hidup sehat, terus BHBS itu, terus juga ini yang namanya sakit itu bisa menyerang siapa saja. Terus ada yang dengan gejala, ada yang enggak dengan gejala. Itu yang saya pelajari itu terutama untuk yang rentan rentan Rentan, terkena ya yang itu lemah, yang lemah itu itu seperti orang langsung tua, bisa terserang berat ya. eh, apa namanya ya, ada penyakit penyerta itu loh yang Kalau bisa. kalau menurut Mbak Wiwit itu, selama itu selama mengelola pasien itu, pernah melihat ada pasien yang gejalanya tersengal-sengal, susah napas atau bagaimana? Pernah lihat? Kebetulan saya kan bukan di bangsal
Bukan di Bangsal Bangsalnya itu, iya, saya cuman tidak di pernah lihat ya, berbeda ya. belum pernah lihat. Oh, kalau ini yang Mbak Eni itu yang ada gejala, Ya, dan yang bisa ya, kejelasannya. ya. Terus berarti pendapatnya terhadap COVID ini walaupun Mbak tidak merasakan apa-apa, terhadap orang lain itu sarannya gimana? Hati-hati atau enggak apa-apa lah, terus mau asal sehat gue, Ya, tetap kita harus terkena hati-hati, hati-hati. hati-hati, tetap waspada. Eh, Mbak selama ini selalu pakai masker ya? ya, pakai masker. Walaupun sudah apa istilahnya sudah terkena kan katanya kan kebal gitu kan. Ya, Bahkan salah. lu usah pakai masker, saya sudah kebal gitu kan. Enggak, Hah? kebetulan kita kan sudah biasa ya, jadi untuk pakai masker ya tetap menjadi Karena kebiasaan kebiasaan. gitu ya. Senang ya pakai masker, enak ya. Juga kan Terus memang makannya, harus pola makannya Mbak gimana? Suka makan banyak atau hanya makan tertentu saja? Enak-enak aja yang disukai. untuk makanan ya makanan yang seimbang aja. Setiap hari Mbak Bibit makannya gimana? Pola makannya banyak itu, semua jenis makanan terasa enak gitu. Eh, Atau punya makanan tertentu aja yang disenangin? enggak sih, makanan semua boleh Semua dimakan makanan ya. terasa enak dan disukai semuanya. Makan Ya, banyak. makan ya biasa sih Pak. Biasa ya, Ya, wajar ya. ya wajar. Terus tidur gimana? Tidur Banyak sekali? eh waktu di karantina itu nggak nyaman karena bukan di tempatnya, sendirian gitu. Oh, tidak nyenyak Ya, waktu di karantina itu. tapi bukan karena saya merasa ada yang membuat tidak Apa nyenyak, waktu itu Mbak enggak, waktu perasaan aja. kena COVID itu merasa takut atau tidak? Eh, awalnya ya cemas, tapi terus saya buang jauh-jauh pikiran itu. Cemas ya, walaupun tidak ada gejala, tapi begitu dibilang ini itu positif, Iya. rasanya Ya, cemas ya. saya cemaskan orang-orang di sekitar saya loh, Pak. Apa begitu positif, saya positif ini, besok nanti sesak apa segala macam, Enggak, terbayang nggak? enggak, Enggak, enggak. jalanin aja gitu ya. Iya, Jadi perasaannya pada waktu terkena itu biasa-biasa aja ya. biasa. Oke. Cuma saya cemas dengan yang sekitar loh, jangan-jangan Di rumah ya. ya anak ada yang kena atau teman kerja kayak gitu. Tuh. Oh, Iya, cemas terhadap orang lain. iya. Oh, berarti orangnya baik. Terus terakhir, pesan kepada masyarakat, Pak Wiwit gimana terhadap COVID ini? Karena sudah pernah jadi positif dan istilahnya tanpa gejala. Pesannya gimana? Alah, enggak apa-apa lah, santai aja Pak, jalani aja hidup ini, dosa pakai masker, dosa ini, bisa atau gimana? Pesan saya kepada semua masyarakat ya untuk selalu waspada, karena ini kan kita menghadapi sesuatu yang tidak ketahuan, tidak kelihatan. Terus untuk selalu menjaga kebersihan, BHBS itu membudayakan hidup bersih dan sehat, seperti selalu memakai masker saat keluar, terus menjaga jarak, mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan atau keluar rumah, kemudian selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Terus jika misalnya tubuh merasa tidak nyaman atau timbul gejala yang tidak sehat, untuk segera ke